Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, tadi karena diminta memperkenalkan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Alvanus Palanzani Mansur. Kalau terutama untuk orang Sunda ini agak susah untuk disebut ya. Jadi boleh memanggil saya nama Alfa saja gitu, atau Alpa atau Alfi, yang manapun itu. Ya, saya mungkin terhitung mungkin senior di ruangan ini kali ya. Seperti tadi kata Pak Arief, terima kasih sudah menyambut. Saya sebenarnya secara keilmuan bukan di DKV dasarnya. Jadi S1 saya itu di arsitektur, lulus tahun 98, kemudian lulus S2-nya dari Magister Manajemen Telkom tahun 2005, dan sebenarnya baru mulai berkecimpung atau mulai aktif itu sejak 2001 sebagai asisten dosen awalnya, kemudian mengajar, mengambil S3-nya di FSRD ITB tahun 2000, lulus tahun 2012, dan tahun 2016 itu mulai menerjuni industri board game dengan membuat studio namanya Vista Lab Media Kreasi, di mana studio ini sifatnya adalah sebuah studio yang mewadahi aktivitas dan karya-karya mahasiswa dari kelas board game yang entah sifatnya kelas atau yang sifatnya berkolaborasi dalam riset untuk membuat media-media board game. Kelas board game di ITB sendiri sebenarnya baru dimulai tahun 2020 di semester genap. Jadi sebenarnya baru jalan 2 bulan, kemudian habis itu harus harus luring ya karena ada lockdown. Ya, alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang itu sebentar. Dari 2020 sampai 2025 itu terhitung jumlah board game yang dihasilkan oleh anak-anak dan juga board game yang kemudian mulai kita sampai prototipe dan siap komersil itu bertambah. Alhamdulillah bisa dikatakan kita sudah mencapai sekitar 9 judul dan ada masih beberapa judul lagi yang akan masuk dalam tahap komersial. Kalau di ITB itu matkulnya terpisah ya Pak, yang board game ya Pak? Ya, board game itu adalah salah satu mata kuliah pilihan yang jadi tahun 2019 itu kita ada kebijakan di mana dosen ataupun prodi boleh membuat mata kuliah pilihan yang tidak harus mendapatkan persetujuan pusat. Jadi sifatnya hanya sampai level fakultas. Jadi waktu itu kita ngajuin mata kuliahnya apa, kemudian silabus dan SAP-nya apa. Nah, tahun 2019 di ACC, kita start 2020 semester genap. Jadi pisah ya Pak, yang digital sama yang board game gitu? Oh ya, itu jadi gini, kalau digital itu sudah ada dari sebelumnya, kalau nggak salah dari kurikulum 2013. Nah, dalam prosesnya, dari 2013 ke 2019 itu, game digital itu kemudian kerjasama dengan STAY, teknik informatikanya ITB, di mana materinya kemudian mix antara game design dan programming. Nah, pada saat saya berdiskusi dengan beberapa praktisi, mereka sih sebenarnya bilang, ya kalau board game nggak ada yang namanya programming, ya adanya adalah algoritma sih sifatnya. Dan itu tidak harus jadi programming. Jadi karena itu kemudian diusulkan ada mata kuliah yang berbeda dengan game design, di mana kalau board game itu lebih ke game design dan crafting game. Jadi karena kita tidak ada programmingnya itu sebagai game design, di mana game design itu ada 2 aktivitas. Pertama adalah desain permainan, dan kedua adalah desain komponen atau environment ya, entah aset visualnya, entah si barangnya, entah si packagingnya, dan kemudian dari situ adalah crafting, membuat benda skala 1:1-nya. Begitu. Saya lanjut. Baik, silakan Pak. Terima kasih penjelasannya. Siap. Oke, kita masuk ke materinya langsung aja ya. Jadi yang namanya board game itu kita akan mulai dengan yang namanya dalam tanda kutip secara sejarah
yang namanya board game adalah sebagai berikut. Jadi board game itu adalah sebuah permainan yang dimainkan di atas papan. Uh, dalam konteksnya, papan ini bisa menjadi sesuatu yang sifatnya interpretasinya sangat luas. Apakah papan as board as itself, atau sekedar sebuah alas saja, atau bahkan sebuah permukaan di mana orang bisa bermain entah dengan dirinya ada sebagai dirinya sendiri atau menggunakan berbagai komponen lainnya. Nah, pada perkembangannya dalam sejarah kemudian ada yang menjadi sebutnya dengan tabletop, di mana permainan tersebut dimainkan di atas meja. Kenapa? Karena board sendiri tidak selalu harus bentuknya skalanya adalah skala kecil. Dan permainan tradisional di mana ada satu area yang mewadahi dan itu dianggapnya sebagai satu arena, itu bisa dianggap sebagai board game juga atau tabletop game, atau misalnya istilahnya adalah games. Contoh paling gampang adalah catur, Game of Ur, kemudian ya kalau yang mungkin tahu game-game klasik itu Halma, Ludo dan kawan-kawan tuh punya papan ya. Dan di sini ada yang belum pernah main ular tangga. Coba ngacung yang belum pernah main ular tangga. Adakah? Atau silakan bereaksi. Nah, kalau yang pernah main ular tangga itu berarti sebenarnya adalah mereka selain bermain ular tangga, mereka juga belajar agama Hindu. Karena ular tangga adalah sebuah media dari agama Hindu untuk mengajarkan karma dan pahala. Ya, jadi kalau karmanya karma bagus itu akan selalu bertemu dengan tangga, kalau karmanya jelek akan bertemu dengan ular dan turun gitu ya. Nah, itu adalah sebuah board game yang dianggap game tradisional tapi ternyata menjadi sebuah media dakwah, dan itu tidak banyak yang tahu sekarang gitu ya. Karena orang hanya melihat ular tangganya saja. Dan yang namanya board game itu menjadi sebuah media interaksi analog di mana kita akan bermain dengan komponen-komponen fisik, kita bermain dengan aturan tertentu dan ada kondisi-kondisi menang dan kalah yang sifatnya belum tentu sama pada setiap permainan atau bahkan kemudian pasti akan berbeda pada setiap permainannya. Dan yang akan dibangun adalah yang namanya pengalaman atau experience. Experience berupa apa? Experience berupa role play. Jadi board game pada akhirnya adalah kita bermain peran. Nah, kategori yang paling pertama dari sebuah board game adalah yang disebut dengan classic game. Classic game ya seperti yang digambar ya, mulai dari catur, halma, ludo, ular tangga, tic-tac-toe, backgammon dan kawan-kawan itu adalah classic game. Di mana classic game itu ciri-cirinya adalah dia aturannya simple, sederhana. Tidak neko-neko, nggak macem-macem gitu ya. Kalau catur kan seperti halnya kalau kita anggap sebagai bermain peran, ada dua ahli strategi yang kemudian bertarung di atas sebuah arena untuk siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kalau yang pernah main ludo itu bayangkan kita itu jadi satu keluarga gitu, kita jadi kepala keluarga yang berusaha untuk membuat anaknya keluar rumah mencapai cita-citanya, tapi hati-hati jangan sampai ketabrak mobil di tengah jalan gitu ya, karena kalau ketabrak dia akan kembali lagi ke rumah dan lain sebagainya. Classic game itu biasanya abstrak, dia tidak memiliki wujud yang spesifik kecuali ular tangga dan mungkin catur ya. Catur kita bisa lihat bentuk yang membedakan antara kuda dan lainnya itu seperti apa. Karena pionnya banyak, makanya kemudian pionnya dibeda-bedakan karena memiliki peran yang berbeda. Jadi kalau kita melihat pionnya di ular tangga, pionnya di halma dan sebagainya itu sifatnya adalah hanya sekedar pion saja, representasi dari resource yang bisa kita mainkan. Contoh lain dari classic game atau cirinya dari classic game adalah dia sifatnya single victory condition dan biasanya adalah duel type atau last man standing. Jadi siapa yang masih bertahan sampai akhir, dia menjadi pemenang. Itu contoh classic game. Kemudian masuk modern games. Modern games ini baru bisa dikatakan kalau sejarahnya dimulai di sekitar tahun 1900-an, terutama 1900 seingat saya 1950-an gitu ya. Di mana yang pertama kali dianggap sebagai board game modern adalah Monopoly. Monopoly itu adalah bukan permainan yang sekedar untuk bermain, tapi Monopoly adalah sebuah permainan yang tujuannya adalah memberikan gambaran
apa itu yang namanya kapitalisme. Ya. The first rule in monopoli adalah siapa yang punya banyak tanah duluan, kemungkinan untuk menangnya tinggi. Itu aturan pertama. Sehingga justru semakin kencang dia berjalan, itu sebenarnya kemungkinannya untuk kalah duluan semakin tinggi karena dia nggak punya banyak tanah. Ya. Nah, modern board games berikutnya yang bisa dibilang mengubah tatanan board game dunia adalah Catan atau Catan yang gambarnya sebelah kanan ini. Ya, Catan itu adalah sebuah board game modern yang kemudian membuat orang atau board game designer mendapatkan pencerahan dan kemudian tiba-tiba seperti kotak Pandora yang terbuka. Ya, ide board game jadi banyak sekali, berkembang pesat sampai sekarang. Ciri dari modern board games adalah dia aturan mainnya dari yang paling sederhana sampai yang kemudian kompleks. Kenapa kompleks? Catan itu adalah sebuah permainan yang dimana kita menjadi seorang pemilik tanah yang berusaha membangun area tanahnya, mengembangkan tanahnya, menjadi tuan tanah, bahkan kalau kemudian mendapatkan gelar kebangsawanan yang akhirnya kemudian dia bisa kalau bertemu dengan tetangganya atau areanya kemudian mulai bersinggungan dengan pemain lain, mulailah muncul konflik. Ya. Modern board games itu mulai dari yang abstrak sampai yang kemudian mendekati realistik. Kalau misalnya yang pernah main Werewolf, ya itu realistik ya hitungannya ya. Ada satu fenomena di mana orang dianggap ada tuduhan-tuduhan orang siapa yang jadi witch akan dibakar lah ya, kemudian siapa yang dianggap uruf dia akan dibantai ramai-ramai. Board game itu interaksinya dari yang suam-suam kuku moderate ke interaksi yang sifatnya tinggi, saling tuduh, saling serang gitu ya, atau bahkan kadang-kadang juga asik sendiri terus tiba-tiba kok gue menang ya karena paling kaya. Moderate to high interaction dan konflik. Biasanya modern board games masih juga single victory condition, tapi makin kesini makin banyak yang menggunakan multiple victory condition atau ada banyak jalan untuk menang. Dan terakhir, jenis permainannya kalau sebelumnya di klasik itu sifatnya adalah permainan yang tujuannya adalah kalau nggak duel last man standing. Dalam modern board games, duel ada, last man standing ada, tapi juga kadang-kadang ada game-game yang sifatnya kolaboratif, kompetitif, atau bisa keduanya atau bahkan bisa semuanya. Jadi ada duelnya, ada kolaboratifnya, ada kompetitifnya, ada battle royale dan kawan-kawan. Ya, contoh kalau misalnya ada yang pernah memainkan game yang berjudul Pandemic, itu adalah game yang bersifat kolaboratif, tapi juga ada kompetitifnya. Berikutnya, kalau tadi adalah dari kategori klasik dan modern, kita masuk ke kategori yang menjadi ciri khas dari beberapa kiblat board game dunia. Kalau kita ngomong kiblat board game dunia, kita pasti akan mendengar yang istilahnya adalah Eurogames. Kenapa? Karena board game bisa dikatakan walaupun dimulai salah satunya juga di Amerika untuk board game modern, tapi board game dunia itu paling berkembang di Eropa, salah satunya di Jerman. Bahkan kalau kalian mungkin sempat browsing atau sempat mencari tahu, ada satu daerah yang namanya Essen, itu setiap tahun menyelenggarakan event board game dan bahkan menjadi event tahunan dunia. Ya anggaplah kalau misalnya orang itu sudah dalam tanda kutip sudah lengkap rukun board gamenya kalau sudah ke Essen katanya gitu ya. Ya kalau rukun Islam ya naik haji, ini rukun board gamenya adalah ke Essen. Eurogames, ciri-ciri dari Eurogames, kenapa disebut dengan Eurogames? Karena Eurogames itu cara bermainnya dari yang simple sampai kompleks aturannya. Tapi yang menarik adalah mereka itu sebuah permainan yang nggak banyak surprise atau nggak banyak elemen-elemen surprise atau elemen-elemen yang membuat loh kok bisa menang gitu. Nggak seperti itu. Kemudian majority designernya itu akan selalu memikirkan mekaniknya dulu. Jadi cara memainkannya dulu. Setelah itu baru ngomong desainnya, ngomong tematisnya atau ngomong si topiknya. Ya. Kemudian interaksinya dari yang terbatas sampai yang konflik. Kenapa terbatas dan sampai yang konflik? Karena Eropa itu sangat menekankan pada aspek-aspek yang sifatnya strategi, ekonomi, kesejahteraan. Jadi kadang-kadang mainnya tuh asik sendiri gitu ya, 15 menit gilirannya dia, habis itu baru pemain lain. 15 menit lagi, dia kebayang ya, kalau punya 4 orang itu sudah sejam sendiri itu. Masing-masing baru main sekali.
Sehingga interaksinya itu baru akan terjadi kalau apa? Kalau sudah mulai bersinggungan dengan area pemain lain, sudah bersinggungan dengan karakter dari pemain lain, atau sudah bersinggungan dengan resource-resource dari pemain lain, baru muncul konflik di situ. Tapi kalau nggak akan. Ya. Dan yang menarik dari Eurogames itu tidak ada player elimination, atau bahkan bukan tidak ada, hampir jarang sekali terjadi yang namanya player elimination. Contoh player elimination adalah kalau di Monopoly, bagi yang pernah main, ya pemenangnya adalah yang paling kaya, di mana semuanya yang lainnya adalah bangkrut. Itu adalah player elimination. Nah, dalam board game Eropa atau Eurogames itu biasanya jarang sekali terjadi player elimination. Biasanya kalau nggak seseorang mendapatkan kondisi kemenangan yang tercepat, atau ya semua selesai dan kemudian setelah itu dihitung siapa yang mendapatkan kesejahteraan paling tinggi. Itu adalah karakter-karakter dari Eurogames. Di sebelah kanan itu adalah contoh adalah gambar dari sebuah board game yang berjudul Brass Birmingham. Brass Birmingham itu mirip dengan Ticket to Ride, cuman lebih kompleks karena apa? Kita menjadi pengusaha yang berusaha menghubungkan satu industri di satu kota ke industri lain di kota lain. Sambil kemudian kita upgrading industri tersebut. Garis besarnya ada dua fase besar, fase kanal dan fase kereta api. Di mana kalau fase kanal kita berusaha berhubungan dengan kota lain dengan membangun kanal, fase kedua kita berhubungan dengan kota lain dengan kereta api. Ya. Nah ini Brass Birmingham itu didaulat sebagai board game terbaik 2025 oleh sebuah komunitas internasional yang namanya Board Game Geek. Kalau kalian mau cari, tinggal browsing Board Game Geek. Itu adalah sebuah komunitas terbesar di dunia. Isinya publisher ada, desainer ada, pemain ada. Ya, Apa Pak? Board game Geek, Pak? Board Game Geek. Saya akan ketikkan ya. Oh ya. Saya akan ketikkan. Chat mana chat? Oh sorry, sebelah. Board Game Geek. Ya, dia ada situsnya. Dia juga ada aplikasinya. Dia kalau mau download aplikasi, dan jangan salahkan saya kalau kemudian terjebak trap in the rabbit's holes of board game industry. Ya betul, itu situsnya. Terima kasih Muhammad Nuzul atas linknya. Ya silahkan browsing. Di situ koleksinya lumayan lengkap, dan bahkan game-game yang direkomendasikan dan kawan-kawan ada gitu ya. Reviewer juga ada di situ. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkecimpung dalam industri board game ada di sana semua. Oke, kita lanjut. Itu adalah satu kiblat industri game yang pertama dan yang terbesar di dunia. Yang terbesar berikutnya adalah Amerigames, atau bagi orang-orang Eropa mereka menyebutnya adalah Ameritrash. Kenapa disebut Ameritrash? Ada beberapa sebab ya. Pertama adalah karena terlalu atau mayoritas menekankan pada aspek probabilitas dadu. Salah satunya adalah menggunakan dadu. Kayak judi lah gitu ya. Dimana menurut mereka atau menurut orang Amerika, dadu itu adalah sebuah media untuk membuat semua setara. Padahal kita tahu dadu aja bisa dimanipulasi, ya. Tapi dadu dianggapnya sebagai satu media untuk membuat semua orang memiliki kesempatan yang sama. Makanya di Indonesia dadu kemudian mendapatkan sebuah stigma negatif, yaitu apa? Alat judi. Makanya dadu juga terutama kalau di studio saya, kalau bisa kita membuat sebuah game yang tidak menggunakan dadu. Atau kalau dadu pun bukan untuk sebagai sebuah cara untuk mengambil keputusan atau cara yang menentukan hidup sebuah pemain. Hidup salah satu karakter dalam permainan. Yang kedua, kenapa disebut Ameritrash? Karena mereka sering menggunakan tematis dibandingkan mekanis. Contoh, board game modern pertama di dunia adalah salah satunya adalah Monopoly. Dan Monopoly adalah satu board game yang paling banyak di-reskin. Jadi tema ini salah satu efek sampingnya adalah dengan mudahnya di-reskin. Reskin itu adalah apa? Kita tahu ada Monopoly, dan kita juga tahu, saya yakin kalian juga tahu, pernah nemu ada yang namanya Monopoly Star Wars, ada Monopoly Marvel, ada Monopoly nasional, dan lain sebagainya.
Bahkan yang terbaru, beberapa minggu lalu di salah satu komunitas WhatsApp group, ada teman tiba-tiba posting, ada yang mau PO enggak? Linknya adalah Monopoly Sailor Moon. Kalau ada yang tahu anime Sailor Moon terus dibikin Monopoly, nggak kebayang kalau saya ya. Dan kemudian teman saya yang posting itu dia bilang dia bikin sebuah jargon yang bagi saya itu hilarious banget. Dengan kekuatan bulan aku akan membangkrutkanmu. Ya, karena Monopoly adalah permainan yang sifatnya memberikan wawasan mengenai kapitalisme. Kalau yang tahu animenya Sailor Moon, kapitalismenya ada di mana? Itu lucu aja. Nah, yang berikutnya, kenapa Ameritrash bukan Amerigames gitu ya? Karena game-game dari Amerika mayoritas itu interaksinya tinggi, konfliknya tinggi. Kenapa? Mereka senang dengan bikin game yang namanya war games atau game perang. Makanya orang-orang Eropa menyebutnya Ameritrash. Dan salah satu yang bilang juga, kenapa sih Amerigames itu banyaknya mainnya war games? Karena mereka pemenang perang. Beda dengan Eropa itu kan mereka 50-50, ada yang menang perang, ada yang negara yang kalah perang, contohnya adalah Jerman. Sehingga untuk menang mereka tidak main dalam bentuk konflik, tapi main dalam bentuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing. Dan Amerigames itu high player elimination, jadi last man standing, duel. Makanya kemudian Magic the Gathering, ya itu satu board game yang kemudian menjadi subgenre tersendiri disebut dengan card game atau bahkan trading card game. Itu isinya adalah duel. Ya. Itu Ameritrash. Salah satu, walaupun banyak yang bilang crash, banyak juga yang koleksi. Ini salah satu game yang didaulat sebagai game terbaik oleh komunitas reviewer di Tower Dice. Tower Dice adalah salah satu channel reviewer di YouTube yang reviewnya paling banyak dijadikan rujukan oleh pemain-pemain di dunia. Ya, kalau mau cari silahkan. Di YouTube banyak Tower Dice. Berikutnya, saya masuk ke Jepang. Japanese Games, saya menyebutnya Japanese Games, itu adalah sebuah kutub industri yang sangat terinspirasi oleh game-game dari Amerika, khususnya TCG, trading card game, dan D&D, Dungeon and Dragon. Ya. Dua tema itu bisa dibilang adalah game tema yang paling mengakar di dunia. Dan yang menarik kalau kita tahu game Jepang yang terkenal apa sih? Pokemon salah satunya ya. Pokemon, kemudian kalau yang TCG ya selain Pokemon, Yu-Gi-Oh, Vanguard, Waste Wars dan kawan-kawan. Yang menarik, game-game itu game yang kenapa itu populer? Karena game tersebut mudah sekali untuk menyisipkan intellectual property. Jadi gamenya komersilnya Jepang itu fokus pada penyisipan intellectual property sebanyak mungkin ke dalam gamenya. Jadi menjadi media untuk mereka IP itu mengembangkan permainannya. Tapi kalau kita ngomong tentang board game secara spesifik dari Jepang, itu ada banyak juga, dan mereka justru menariknya adalah mereka bikin game yang simple. Ya. Ini contoh dari produk terbaru, keluar di 2026, Pokemon Goita. Konsepnya, ini sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi di foto yang bawah, ini seperti halnya kita main Mahjong. Ya. Konsepnya mirip main Mahjong. Kalau versi yang lebih modern mungkin Scrabble. Tapi kalau Scrabble bikin kata, kalau ini adalah membuat komposisi pasukan Pokemon kita untuk melawan pasukan Pokemon lainnya. Dan sifatnya ini bisa duel atau kolaborasi 2 lawan 2. Ya. Ini adalah game yang dirilis 2026, termasuk yang terbaru. Berikutnya, Asian Games. Board game di Asia itu muncul di tahun 2000-an, betul. Dan bisa dibilang startnya relatif sama dengan Indonesia di tahun 2010-an sebenarnya. Dan yang menarik adalah banyak game-game dari Asia yang juga menghindari dadu. Ya. Kelihatannya mereka juga sama dengan saya secara pribadi, bahwa yang namanya dadu itu kesannya judi dan sebenarnya probabilitasnya tidak imbang. Makanya kemudian mereka jarang sekali menggunakan dadu. Kemudian yang menarik adalah Asian Games itu banyak sekali menggunakan naratif mode atau story mode. Dan tema yang diangkat tuh kalau nggak budaya, makanan,
ya. Budaya itu bisa budaya keseharian, bisa juga lore, folklore, historical stories, historical fantasies. Contoh misalnya Samkok itu juga termasuk banyak diangkat, atau mengangkat sejarah real yang kemudian dimainkan. Ya. Dan jenis interaksinya balance ya, kolaboratif ada, kooperatif ada, kompetitif ada, atau kombinasi di antara ketiganya. Asian Games. Yang terakhir, bagaimana dengan Indonesia? Ini adalah hasil riset saya. Mungkin ada yang tidak sependapat, tapi ya kalau tidak sifatnya saya masih debatable gitu ya. Mayoritas pemain Indonesia itu nggak suka dengan game-game probabilitas, terutama yang menggantungkan hidupnya dari lemparan dadu. Monopoly, Ludo, dan kawan-kawan. Sehingga banyak game-game yang kalau yang dikembangkan oleh game developer Indonesia, khususnya board game developer Indonesia, itu menghindari menggunakan dadu. Sadar atau tidak, dadu tidak masuk sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam board game mereka. Termasuk saya, termasuk kami di Visa Lab. Kemudian orang Indonesia, karena yang board game entusias itu sebenarnya niche market atau ceruk sempit, mereka mayoritas pemain Indonesia itu lebih suka yang gamenya sifatnya sosial, fun. Contohnya apa? Tepok nyamuk, Uno, dan jenisnya. Kenapa? Karena mereka senang dengan aktivitas sosial, yaitu salah satunya adalah menzolimi pemain lain. Ya. Di sini yang kalau yang pernah main Uno pasti paling nikmat itu adalah ngasih nambah kartu 4 ya ke teman kita. Udah nambah kartu 4, sebelahnya gue tambahin lagi ya jadi 8 dan seterusnya. Makin zolim makin berisik anak-anaknya, Pak. Oh ya, betul. Minggu kemarin kebetulan mereka tugasnya main game, Pak. Minimal 3 game gitu. Kita sediain gamenya, terus mereka main sebanyak-banyaknya. Yang paling berisik itu pasti yang itu ya, yang saling menzolimi itu kan? Iya, yang kartu kebanyakan malah. Oh iya. Salah satu yang paling dinikmati adalah tepok nyamuk. Atau dengan mekanik tepok nyamuk. Tepok nyamuk itu sebenarnya simpel ya. Kita menyebutkan misalnya 5 pemain atau 5, pokoknya hitung 1 sampai 5 gitu ya. 1, 2, 3. Nah, kalau pada saat kartu yang dibuka adalah kartu dengan angka yang sama, kita harus tepok. Yang duluan menang. Yang nepok paling atas itu akan dapat tumpukan kartu yang artinya dia terlambat, dia penaltinya adalah kartu-kartu dalam tumpukan tadi itu jadi decknya dia. Sejauh pengalaman saya dalam jenis game tepok nyamuk, nggak masalah saya kalah, yang penting saya bisa nepok tangan teman saya. Ya. Silakan mengaku, tidak boleh berbohong karena ini bulan puasa gitu ya. Itulah yang paling nikmat gitu. Nggak masalah saya kalah, yang penting saya bisa nepok tangan yang di atasnya gitu. Bisa menyakiti teman saya. Nah, itu salah satu karakter orang Indonesia. Walau alam benar atau enggak, moga-moga benar. Dan ya benar. Dari pengalaman ya. Dan orang Indonesia itu paling seneng kalau bisa nyalip di tikungan terakhir. Jadi orang Indonesia itu senang menikung, tapi nggak suka ditikung. Jadi kalau misalnya ada cara untuk bisa menang di putaran terakhir, di ronde terakhir, itu nikmat banget tuh, ya. Tapi kita juga senang dengan ada banyak cara untuk menang. Jadi nggak mau cuma satu cara untuk menang, tapi kalau kemudian udah banyak cara, terus salah satu caranya adalah bisa menikung. Wah, itu kayaknya bakal dimainkan terus-menerus oleh orang Indonesia, oleh kita. Tapi ini walau alam, kembali lagi, itu yang saya lihat. Alhamdulillah kalau sependapat, dan saya tidak masalah kalaupun tidak sependapat, ini masih dalam proses ya. Karena game di Indonesia itu masih berkembang. Board game di Indonesia masih berkembang. Nah, tadi saya sudah cerita ada genre game berdasarkan periodisasinya untuk board game ya. Kemudian ada juga game yang berdasarkan kiblat atau culture budaya dari yang pengembangnya. Sejauh ini saya melihat ada 3 kiblat pengembangan. Saya belum tahu kalau di Australia kayak apa, dan juga di benua Afrika itu seperti apa, ya. Saya juga belum tahu apakah di benua Amerika Latin atau Amerika Selatan itu juga apakah mereka mengembangkan karakter yang berbeda dengan Amerika Serikat atau Amerika Utara. Saya juga belum tahu karena saya nggak mendapatkan banyak akses terhadap game-game dari
2 benua tersebut atau bahkan 3 benua tersebut. Jadi ya ini masih akan berkembang lebih jauh. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait genre, terkait kiblat dari game sendiri. Oh tidak ada, kita bisa berlanjut ya. Kita akan masuk ke apa itu yang namanya board game atau apa aja sih isi yang namanya board game. Oke. Nah, the thing, makhluk yang namanya board game itu biasanya isinya adalah sebagai berikut. Pertama, dia ada komponen yang berisi informasi. Ada informasi yang dapat diketahui oleh semua orang atau informasi yang sifatnya rahasia atau diketahui oleh pemain itu sendiri. Contohnya adalah kartu, ya. Kartu, lembar kendali, lembar checklist, atau bahkan kalau dalam D&D itu lembar yang isinya statistik, itu adalah salah satu komponen yang paling umum ditemukan dalam sebuah board game. Ya. Bisa dikatakan, kayaknya kalau board game yang nggak pakai kartu itu sedikit, walaupun tidak jarang kita temukan, gitu ya. Tapi kalau yang tidak menggunakan kartu itu biasanya akan menjadi family games. Kedua adalah benda-benda representasi. Benda-benda yang mewakili sebuah informasi tapi sifatnya tidak kompleks. Contoh, di sini di gambar pertama kiri atas itu ada yang kubus berwarna hitam dan kubus kayu berwarna hitam dan oranye itu merepresentasikan resource. Entah resource energi, entah resource seperti misalnya anggaplah oli lah, batu lah, atau bahkan termasuk juga orang atau pekerja bisa dianggap sebagai resource, ya. Representation items atau benda representasi juga termasuk seperti halnya pion, meeples, minis. Itu barangnya sebenarnya sama ya. Kalau pion itu generik bentuknya, bahkan bisa pakai tutup pasta gigi gitu kalau mau. Sedangkan meeples dan minis itu biasanya bentuknya lebih kompleks. Contohnya seperti gambar yang kedua dari di bawah yang tengah, ya. Ini salah satu industri board game hidup tidak hanya dalam menjual board game tapi juga menjual komponen-komponen board game. Contohnya adalah komponen D&D di mana figurnya itu bisa diperjualbelikan terpisah dan bahkan bisa dicat dan kawan-kawan. Kalau misalnya ada yang pernah dengar atau mencoba mencari Warhammer 4K, ya, atau selain Warhammer ya Dungeon and Dragon ya. Dungeon and Dragon itu adalah sebuah genre generik yang biasanya bahkan kalau di Kickstarter itu hanya cuman saya bikinin seri pasukan elf misalnya. Hanya itu doang. Itu bisa karena ini bisa masuk sebagai kategorinya adalah war games. Jadi walaupun Ameritrash itu dianggapnya trash, tapi yang ngumpulin Warhammer di Eropa banyak. Ya, bikin pasukan gitu ya, game perang, bikin figur-figur kecil kayak anggaplah yang mainan tentara dari plastik tapi dicat dan kawan-kawan. Representation items itu sifatnya bisa dari abstrak sampai yang sifatnya kompleks. Sebelah kanan atas yang bentuknya seperti dial atau cakram itu juga bagian dari representation item tapi sebenarnya lebih cocok sebagai tracking tools. Tracking tools atau komponen-komponen yang tujuannya adalah untuk menunjukkan progres permainan sudah sampai mana, ya. Contohnya menunjukkan progres papan permainan itu sendiri itu adalah tracking tools. Kenapa? Kita bisa tahu pion kita ada di mana, resource kita sebanyak apa, worker kita, pasukan kita sudah menguasai daerah sebanyak apa dan kawan-kawan. Dan tracking tools ini tidak hanya menunjukkan keberadaan, tapi juga bisa menunjukkan batas waktu. Jam pasir, yaitu menunjukkan batas waktu, ya artinya ada game-game yang menunjukkan waktu untuk bermain itu dibatasi. Bahkan ada satu yang menarik, sayangnya saya belum pernah main, cuma dengar ceritanya aja, tapi dengar ceritanya dia bikin stres. Ada satu game tentang zombie, dia tracking tools-nya pakai lagu, ya. Jadi ceritanya itu kita itu survivor, kita berusaha untuk scavenging, foraging di kota yang sudah istilahnya terkena wabah zombie. Tapi
Bila lagunya di tengah-tengah lagu itu ada suara dok 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 gitu ya, itu artinya apa? Zombie akan menyerang. Kita harus berlomba-lomba menggunakan dadu, kita dikasih sejumlah dadu untuk mendapatkan kombinasi supaya karakter kita bisa masuk shelter. Itu yang kadang-kadang bikin panik. Kenapa? Karena ada dadu-dadu yang kalau dia masuk ke mata tertentu, dia nggak bisa dimainin. Jadi di situ kebayang ya stresnya nge-roll dadu berkali-kali, nggak cuma satu tapi beberapa dadu, dan makin lama dadunya makin sedikit yang dimainkan karena ada dadu yang matanya itu adalah mata yang kemudian terkunci atau nggak boleh dimainkan. Tracking tools. Berikutnya adalah probability tools. Probability tools benarnya cuma satu, dadu. Ya. Walaupun kita lihat di kiri bawah, dadu itu bisa macam-macam. Dadu mata 6 itu adalah sesuatu yang sangat umum. Tapi kalau dalam game yang Dungeon and Dragon itu bisa pada dadu mata 100. Paling kecil tuh dadu mata 4. Ya. Yang suka main D&D mungkin tahu D6, D4, D20 itu menunjukkan ada berapa permukaan dari dadu tersebut. Seingat saya yang tertinggi itu adalah D200. Artinya dadu tersebut ada, walaupun permukaannya nggak nyampe 200, tapi dia sedemikian banyaknya sampai kemudian bisa menghitung sampai numericalnya adalah 200. Nah itu adalah probability tools. Di luar dari keempat yang di atas, ada komponen lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu packaging. Kalau board game nggak punya packaging, susah nanti nyimpennya. Ya. Dan packaging adalah media yang paling depan, seperti halnya sampul buku. Don't judge the book by its cover. Jangan menghakimi atau jangan membuat sebuah keputusan terhadap sebuah buku hanya dari covernya. Lihat isinya. Betul, nggak salah. Tapi kalau kita lihat isinya, kita harus beli. Ya, so itu saya. Board game juga sama. Ukuran komponen, visualisasi komponen, informasi komponen itu menjadi penting. Ya. Contoh, informasi apa saja sih itu sudah menjadi satu aturan. Ya. Tapi karena materi dari saya sengaja dibuat lebih ringkas, jadi saya tidak menceritakan ini sebagai satu materi khusus. Packaging. Berikutnya adalah rulebook. Game adalah sebuah interaksi yang dibangun atas sebuah aturan. Jadi kalau aturannya nggak ada, nggak bisa dimainkan. Ya. Ini contoh komponen yang lain, yang sebelah kiri atas adalah bagaimana kita melihat informasi. Papan board itu sebenarnya ada sebuah bagian informasi, bisa juga sebagai media tracking, seperti yang sebelah kanan ini. Kita tahu, oh ada informasi apa saja, karakter kita atau kekuasaan kita sudah sebesar apa, dan sebagainya. Sebelah kiri bawah ini adalah secret identity dari game yang namanya Co-op. Yang atas tengah itu adalah game dari game Monopoly yang isi informasi. Jadi komponen-komponen itu kalau pengelompokannya tadi ada 4 macam pengelompokan dari informasi, representasi, tracking, dan probability. Kemudian rulebook. Rulebook itu biasanya isinya minimal ada 4. Pertama, apa sih game ini? Dia cerita dulu. Game ini tentang apa? Game ini itu membuat pemain harus ngapain? Game ini itu end goal-nya apa? Biasanya ada di overview. Ya. Kedua adalah ngelis dalam board game ini isinya apa aja dan ada berapa banyak. Strukturnya seperti apa informasinya? Ya, components. Isi yang ketiga adalah cara main. Cara main biasanya dibagi ada 2. Cara mempersiapkan dan kemudian memainkan. Atau kemudian ada subnya lagi yaitu ada aturan khusus dalam bermain misalnya. Itu adalah bagian mana kita memainkan. Dan yang terakhir, Halo Pak, okay. sepertinya putus-putus Pak.
Masih putus-putus, Pak. Games itu adalah satu kritis dan games tidak terus ya. Kalau di device anak-anak apa suara Pak Alvanov juga putus-putus? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Berarti dari Pak Alfa ya? Halo, apakah saya masih terhubung? Masih, Pak. Tapi tadi putus-putus. Oke. Malah hilang presentasinya, Pak. Oh, bapaknya kelempar ya? Ya, ntar ya. Kita tunggu. Sepertinya ada masalah jaringan. Saya cek tuh. Antara laptopnya mati atau wifi-nya. Selagi menunggu ya, ini PJ kelas 3D dan kelas game itu saya samain aja biar nggak bingung. Jadi tetap siapa aja ya? Dua-duanya Pak Dika. Jadi yang 3D dan game itu PJ-nya sama orangnya gitu. Tugasnya itu meng-ACC pertemuan di spot yang bulan ini sampai pertemuan keempat ya. Nanti yang game dan 3D tolong tiap kelas itu ada 2 PJ buat nge-backup aja kalau yang satunya lagi nggak bisa dihubungin gitu. Waduh ini Pak Alvanov kemana ini? Sambil nunggu Pak Alfa sedikit briefing, kita kita kan punya 2 pertemuan terakhir sebelum libur ya. Dan UTS-nya kita semua tahu bikin board game secara berkelompok. Ya. Nanti setelah masuk liburan, ya, setelah beres liburan kita akan main bareng sebagai penilaian. Makanya di sini segera disiapkan kelompoknya. Nanti mungkin sama Bu Mayang diatur berapa jumlah eh, pesertanya gitu ya, setiap kelompok. Nah, biasanya 5 sampai 6 loh. Ya, 5 sampai 6 orang, nggak terlalu banyak. Ya. Nah, kita minggu depan masih punya satu pertemuan tentang board game ya, workshopnya. Jadi saya rasa angkatan ini beruntung ya dapat training board game sehingga bisa lebih mudah membuat board game nanti pas. Itu aja sih.
silahkan, siapa tahu ada yang masih kurang informasinya. Kan hari ini pertemuan 4, ya. Minggu depan 5, terus kita ketemu 6, 7, 8 biasanya dipakai untuk UTS. Jadi kalian lebih leluasa bisa ngerjain dimanapun ya, di tempat kalian, bahkan setelah lebaran kan masih bisa sambil makan dan lain-lain. Waktunya sangat panjang. Ya, jadi optimalkan. Kenapa dioptimalkan? Pertama, peluangnya besar ya untuk bisa jadi entrepreneur, ya untuk bisa jadi startup, dan bisa nanti dipakai untuk skripsi. Ya. Ide Pak Alvanafnya sudah hadir lagi, Pak. Maaf, saya terputus. Thank you. Terlempar. Ini tiba-tiba koneksinya terputus, dan sekalian koneksinya terputus, menyambung lagi juga saya terpaksa harus Restart ya, Pak ya. restart. Laptopnya di restart. Sebentar, saya buka dulu materinya. Jadi terputus sampai mana tadi ya? Batas komponen-komponennya, Pak, tadi. Bahas komponen ya. Oke. Ya. Oke. Bukan, Pak. Bukan komponen, tapi rulebook. Rulebook, oke. Oke, rulebook ya. Berarti sampai sini. Nah, oke. Rulebook itu ini adalah satu komponen yang paling susah dibuat. Saya sampai sekarang bisa dikatakan mungkin belum ada komponen yang bisa saya banggakan bahwa ini adalah sebuah komponen rulebook yang perfect. Karena mengucapkan atau menyajikan secara verbal cara bermain dengan menuliskan cara bermain secara tertulis itu lebih susah yang kedua, ya. Karena masalah bahasa itu pada saat dia tertulis kadang-kadang menghasilkan interpretasi yang bisa beragam. Sedangkan kalau kita berbicara dan kemudian menunjukkan itu paling cepat dimengertinya, ya. Tapi overall yang namanya rulebook itu ada empat isi atau 4 cluster isi. Cluster pertama adalah tadi overview, yang isinya adalah ini game tentang apa, kita berperan sebagai apa, tujuan akhirnya apa, kemenangannya, istilahnya syarat kemenangan bagaimana. Secara ringkas, anggaplah seperti sinopsis atau abstrak gitu ya kalau dalam artikel ilmiah. Kelompok komponen kedua adalah kelompok konten kedua adalah komponen. Menjelaskan ada berapa banyak komponen dalam kotak ini gitu ya, ada berapa kartu, ada berapa macam kartu, ada berapa token dan kawan-kawan. Dan misalnya kartu tersebut isinya apa saja, board ini ada informasi apa saja di dalamnya. Itu adalah kelompok klaster informasi mengenai komponen. Klaster informasi berikutnya adalah cara memainkan. Cara memainkan biasanya dibagi atas 2. Setup, artinya persiapannya apa saja harus dilakukan sebelum mulai bermain. Setiap orang dibagi sekian kartu, kartunya boleh dibuka atau enggak. Kemudian setiap orang dapat apa, dapat berapa, dan kawan-kawan. Ini boardnya, atau kamu mengambil peran apa kalau misalnya perannya tidak sama satu pemain dengan pemain lain. Dan memainkan. Cara mainkannya gimana? Terakhir biasanya ada aturan khusus dalam permainan, tidak gitu ya. Kalau if then go to misalnya kalau dalam programming itu adalah bagian dari klaster ketiga. Klaster informasi keempat adalah kredit. Kredit atau kita mengapresiasi istilahnya hak cipta gitu ya, haknya ada di siapa? Artinya game designernya, ilustratornya, dan kawan-kawan itu disebutkan. Tapi yang menarik dalam beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak Kickstarter muncul, semenjak komunitas-komunitas board game juga berpartisipasi dalam proses produksi dan komersialisasi board game, yang namanya kredit tidak terbatas hanya pada kreator, tapi juga bisa memasukkan nama-nama orang-orang yang berkontribusi. Contoh, orang ngetes game sebelum fase komersial, orang yang mereview atau bahkan masuk mereviewnya itu bisa, kalau sekarang ada istilahnya print and play (PNP). Jadi si desainernya ngirim file, tolong dong mainkan nih filenya gitu ya. Habis dimainkan
orang mereview, oh gamenya bagusnya diginin, aturannya begini, dan segala macamnya. Nah itu akan masuk dalam kredit. Apalagi kalau misalnya menggunakan Kickstarter, ya orang yang udunan gitu ya, orang yang menyumbangkan, oke saya akan beli gitu ya. Kalau dalam meme-nya tuh shut up and take my money gitu ya, itu juga masuk dalam kredit. Itu struktur rulebook. Berikutnya adalah packaging, walaupun tadi sudah disebutkan di awal, packaging, ukuran, informasi, gaya ilustrasi, material, dan kadang-kadang ada informasi-informasi tambahan seperti halnya game ini pemenang SA Spiel tahun berapa gitu ya. Itu biasanya akan memberikan boosting atau penekanan pada komersialisasi atau kemungkinan terjual. Game ini menang lomba tingkat RT di Jawa Barat ya. Oke. Kita bisa-bisa aja sebagai kreator bikin seperti itu ya, walaupun tingkat RT Jawa Barat oke deh gitu. Tapi packaging adalah salah satu media untuk berkomunikasi dengan calon pembeli. Dan yang menarik adalah kenapa board game itu menjadi menarik, karena board game ini adalah sebuah media yang bisa dikonsumsi oleh lebih dari satu orang, tapi yang punya nggak harus semua, ya, gitu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke mekanik, salah satu yang biasanya ditunggu-tunggu oleh desainer, yang menarik adalah dalam board game ini, kenapa board game bisa dikatakan mulai populer dan kembali populer, atau bahkan mungkin di Indonesia hitungannya terlambat populer. Ada beberapa hal, jadi kalau berdasarkan penelitian saya, ada sekitar 3 sebab kenapa kemudian board game mulai naik daun. Yang pertama, digital game mulai stagnan. Ya, game-game yang AAA banyak yang tidak mudah sukses. Bahkan game-game indie itu banyak yang sukses. Tapi tetap saja tingkat konsumsi masyarakat dunia itu mulai menurun. Padahal sebelumnya pada saat pandemi itu meningkat drastis. Kenapa? Ya, orang lockdown, ngapain lagi kalau nggak main game. Tapi sekarang orang sudah beraktivitas, kembali lagi aktivitasnya aktivitas fisik, sehingga waktu untuk main game menjadi berkurang. Sehingga yang tadinya sempat mengalami masa kejayaan, sekarang menjadi masa-masa di mana ada layoff dan kawan-kawan. Tapi, itu digital game. Kalau board game tetap akan sama. Kenapa? Orang cukup bawa satu board game yang main banyak. Ya. Kelebihan board game berikutnya adalah dia bisa menjadi sebuah media sebagai media untuk berinteraksi atau bersosialisasi secara fisik antar pemain. Ya, saya bilangnya gini, sesosialnya game digital, anggaplah Ragnarok MMORPG, tetap saja kita berkomunikasi dengan layar. Tapi kalau main board game, kita face to face, mano a mano, tatap mata saya. Ya. Ini raja loh, percaya nggak? Jadi aktivitas interaksinya fisikal, mau bluffing, mau tipu muslihat, mau apapun, ketemu dengan orang. Ya. Dan itu yang kemudian kalau bagi orang-orang yang anti, yang terutama anaknya pengen berkurang screen time-nya, board game menjadi sebuah media yang tawaran paling optimal. Mau screen time anak berkurang, main board game. Ya. Yang berkurang nggak cuma anak, orang tuanya juga. Ya. Tapi itu yang apa istilahnya 3 hal yang menjadi nilai value yang membuat sebuah board game menjadi positif. Tambah kalau yang keempat, board game tidak membutuhkan media baru atau media tambahan atau energi yang baru untuk memainkannya, ya, kecuali energi berupa waktu. Kenapa? Kalau main di HP, ya kalau HP baterainya habis ya harus dicas gitu ya. Tapi kalau board game kan nggak ada yang namanya ngecas. Yang keempat, ngomong-ngomong cutting edge atau apa sih advantage dari sebuah media namanya board game dibandingkan digital game. Tapi kendalanya kalau board game tingkat probabilitasnya, tingkat pengembangannya tentunya lebih terbatas dibandingkan digital game. Kalau digital game kita bisa upgrade, bisa naik level. Tapi kalau board game mau naik level kayak gimana komponennya? Agak-agak susah, walaupun ada yang bikin. Ya, oke, itu adalah komponen. Ada pertanyaan sampai sini terkait board game?
Dan informasi mengenai komponen, silahkan di chat kalau ada yang mau bertanya. Pak, tadi saya dengar yang tentang Bapak cerita game zombie yang pakai audio. Itu Mhm, namanya tadi saya kurang nyimak, Pak. Namanya apa ya? saya Sepertinya juga lupa. menarik itu. Saya juga lupa itu teman saya yang cerita. Jadi dia itu punya Eh, board game. Masanya game itu sudah beberapa tahun yang lalu ya diceritakan oleh teman saya ya. Dia senang menceritakan itu karena apa? Dengan dalam memainkannya tensionnya tinggi. bagus buat inovasi ya, Pak. Mungkin buat skripsi. Ya. Sekarang juga Bisa jadi ide-ide. board game tidak melulu analog ya. Jadi ada board game yang menggunakan juga aplikasi untuk memainkannya atau menggunakan aplikasi untuk pengayaan permainan. Contoh untuk hitung poin misalnya atau untuk randomizer. Karena kalau dadu ya tadi ya masih bisa ditweak, tapi kalau dadunya di HP yang di aplikasi relatif masih dianggap sebagai sesuatu yang egaliter. Semua memiliki kesempatan yang sama. Atau bahkan ada kemudian menggunakan misinya itu di randomize di HP. Atau menggunakan QRIS misalnya. Atau menggunakan VR. Banyak. Artinya bagaimana board game sendiri kemudian mixing, bahkan kemudian ada yang kemudian bermigrasi ya, board game digital. Kalau board gamenya udah jadi, ditransfer ke digital itu gampang. Tapi kalau digital, dipindahin ke board game, ada banyak sekali yang harus ditweak. Kira-kira seperti itu. Sama ini, Pak, yang pengalaman dari tahun kemarin, kita itu coba nyuruh anak-anak untuk main D&D ya. Tapi entah kenapa mereka semua tuh eh, merasa permainannya itu terlalu abstrak gitu. Hmm. Itu jadi pada nggak mau main D&D. Kayak, gimana sih? Kayak nggak jelas gitu maksudnya. Ya. Terus jadi yang semester ini saya nggak kasih game D&D itu. Kira-kira itu tuh kenapa ya, Pak? Apa nggak cocok sama orang Indonesia gitu? Oke. Game seperti itu. D&D itu range-nya luas ya. Dungeon and Dragon itu dari yang sifatnya pen and paper. Jadi kita cuman menggunakan komponen ini yang kanan tengah gambar kedua dari kiri yang di bawah. Ya. Kita hanya pakai itu doang dan kemudian kita nulis statistik kita. Distribusi statnya gimana. Isinya adalah berimajinasi. Itu yang paling sederhana. Udah gitu, ada cerita. Ada game master yang menceritakan, kamu sekarang lagi ada di sebuah hall besar. Kamu mau ngapain? Itu kalau nggak bisa berimajinasi susah. Ya. Saya pernah bermain dengan beberapa teman waktu itu. Jadi ada yang belajar menjadi game master. Dia bikin story. Kita mentok di satu area. Di satu area kita bingung mau ngapain. Eksplorasi ini nggak ada apa-apa. Ini nggak ada apa-apa. Terus akhirnya game masternya nyerah, dia sambil karena dia nggak boleh nggak boleh ngebocorin ya alurnya kemana, dia dengan gerakan tangannya menunjuk ke atas. Oh oke. Karakter gue lihat ke atas, oh di atas ada ini nih, kemudian jalan lagi. Ya. Jadi kalau imajinasinya nggak jalan, susah main game D&D, apalagi yang temanya adalah pen and paper. Tapi beda kasusnya kalau main gamenya D&D yang sifatnya adalah card, yaitu trading card game, TCG, Magic the Gathering. Magic the Gathering, tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan yang pen and paper, tapi tetap masih tinggi karena itu struktur permainannya sudah fix. Ada mana pool, ada ini, ada karakternya itu punya kecenderungan misalnya baik tapi cenderung evil, artinya dengan begitu, wah itu makin kesini makin rumit ya. Game D&D yang terupdate adalah 5th edition. Biasanya ada 5E gitu ya. Artinya game tersebut sudah memiliki rules yang lebih kompleks lagi, sub races dan kawan-kawannya lebih kompleks. Kalau memainkan game D&D, bagusnya adalah game D&D yang memang bentuknya adalah board game dengan komponen-komponen yang lengkap. Ada minisnya, ada kartu aksinya dan kawan-kawan, ada dadunya. Relatif lebih sederhana. Jadi seperti halnya board game yang komponennya lengkap. Ya.
itu masih tetap juga sebenarnya masih cukup kompleks, tapi relatif paling simple dari range board game yang dari yang paling sederhana pen and paper sampai yang kemudian board game dengan komponen yang lengkap tadi. Komponen board game tidak harus ada semua seperti yang saya sebutkan di sini, ya. Tapi yang pasti harus ada adalah dua yang terakhir, packaging dan rulebook. Itu harus ada. Ya. Kenapa? Karena ada game yang isinya kartu doang. Ada game yang isinya komponen-komponen fisik seperti token doang. Ada game yang dia mainnya di board dan token, jadi sifatnya kombinasi. Tapi rulebook dan packaging akan selalu ada. Semoga menjawab, Bu Mayang. Saya manggilnya harus Bu ya. Pak. Berarti ini apa? Tergantung imajinasi anak-anaknya ya. Betul. Dan sebenarnya sih kalau saran saya, kita juga jadi dari tahun 2000 sampai 2025 kita berkolaborasi dengan satu komunitas board game player. Sampai tahun kemarin itu, bahkan sampai yang sekarang pun yang lagi berjalan, kita tuh sering berdebat game apa yang perlu diperkenalkan kepada mahasiswa. Nah, itu yang kemudian memang terkait dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang mekanik. Ya. Kita selalu membahas game yang mana, yang ini simple, tapi tetap kompleks Pak Alfa. Atau kompleks tapi mainnya gampang Pak Alfa kalau ngajarin. Ya, tapi kan mau ngajarin atau mau suruh baca. Jadi ada dimensi-dimensi yang berbeda. Ini saya mencoba menyederhanakan, walaupun mungkin juga ada beberapa, kalau browsing di situsnya Board Game Geek itu ada ratusan mekanik. Ya, ini hanya sebagian kecil saja yang saya sebutkan. Jadi penyederhanaan. Ya. Saya menyederhanakan menjadi 3 mekanik. Pertama adalah dasar. Dasar ini artinya apa? Mekanik ini sifatnya bisa langsung dipakai untuk menjadi sebuah aturan permainan. Contohnya adalah dice roll atau lempar dadu. Lempar dadu adalah termasuk salah satu mekanik yang paling simpel. Biasanya dia tidak berdiri sendiri ya, dice roll. Tapi dice roll juga bisa berdiri sendiri. Contohnya apa? Ya dalam judi ya, siapa yang angkanya paling besar dia menang. Dice roll doang, makanya kemudian dianggapnya sebagai foundation. Yang kedua adalah card draft. Card drafting adalah kita mengumpulkan kartu atau kita istilahnya mengambil kartu dan memainkan kartu atau menggunakan kartu sebagai sesuatu yang kita jadikan resource. Contoh kartu remi itu adalah card drafting. Ya. Dan dalam permainan remi ada banyak sekali card drafting dengan sistem subsistem yang lebih detail. Yang ketiga adalah hand management. Hand management adalah biasanya akan terkait dengan kartu atau terkait dengan komponen yang kita pegang. Ya. Jadi hand management ini adalah biasanya akan terkait dengan keterbatasan cakupan kita, cakupan tangan kita, gitu ya. Jadi hand management contohnya adalah berapa banyak kartu yang bisa dipegang di tangan. Berapa banyak kartu yang bisa, atau beberapa banyak komponen yang bisa kita mainkan. Contoh game hand management yang paling sederhana dan paling tradisional, bola bekel. Bu Mayang pernah main bola bekel? Pernah dong, Pak. Itu kan manajemen ya. Milenial. Itu kan manajemen loh, jangan salah. Iya, itu melatih. Betul, melatih kecepatan dan grip kita ya. Habis udah megang tiba-tiba jatuh satu udah salah tuh, udah kalah ya. Ganti ke pemain berikutnya. Tapi saya kalah terus, Pak. Tangannya tidak kekecilan. bagus manajemennya berarti. Kalau mau hand management main bola bekel yang ini tangannya pasang double tape Bu Mayang. Biar nempel. Itu strategik Pak itu. Strategik. Ya. Yang berikutnya adalah area kontrol ya, pengelolaan kawasan. Contoh monopoli itu sebenarnya adalah ada dice roll, ada area control, ada card drafting, ada resource management. Jadi sifatnya walaupun seperti sederhana, monopoli itu ada banyak sub mekanik di dalamnya. Ya, area control adalah contoh area control yang juga dikombinasikan dengan resource management, catur. Kenapa? Kalau kita menguasai area control yang paling sederhana adalah Go. Go adalah area control. Ya, worker placement, catur adalah worker placement, tapi ada spatial movement di situ. Ada resource management.
Resource management adalah ya, saya setiap satu termnya dapat sekian rupiah atau sekian batu, sekian tanah dan kawan-kawan. Itu adalah resource management. Worker placement dibedakan dengan resource management karena worker placement si resource tersebut bisa diberdayakan. Oke, saya menempatkan sekian pekerja di area ini ya, dia nanti akan mengerjakan ini, mengerjakan ini. Itu adalah worker placement. Itu adalah mekanik-mekanik dasar. Berikutnya adalah yang mulai kompleks tapi biasanya terkait dengan ada giliran bermain dengan pemain lain dan ada pergerakan. Contohnya roll and move. Monopoli dasarnya roll and move. Lempar dadu, angkanya berapa dia bergerak. Ular tangga roll and move. Ya. Kenapa dianggapnya sebagai bukan fondasi, tapi karena dia bisa dianggap juga sebagai bagian dari aktivitas yang lanjutannya seperti apa. Contoh, lempar dadu angka 3, oh berarti saya bisa punya 3 aksi. Jadi roll and move menjadi sebuah dasar dari aksi yang berikutnya. Berikutnya adalah action point. Kenapa action point bukan foundation? Karena action point biasanya merepresentasikan aktivitas atau mekanik sebelumnya untuk menentukan kemenangan. Jadi action point ini nggak bisa berdiri sendiri. Tapi action point juga bisa dipakai sebagai sebuah keterbatasan. Kamu cuma punya 3 action point ya, artinya kamu mau pakai jadi apa? Lari 2 action point. Oh. Berjalan 1 action point. Jadi berjalan 3 kali, 3 petak, itu sudah 3 action point. Tapi kalau lari langsung 2 petak, atau lari langsung 3 petak, misalnya. Jadi action point itu bisa dianggap sebagai satu batasan untuk awal atau bahkan untuk menentukan seberapa banyak aksi yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya variable phase order atau giliran bermain tuh, dalam bermain itu apa saja aktivitasnya gitu ya. Oke, hari ini turn pertama ya, silakan ngambil 2 kartu semua, ambil 2 kartu. Berikutnya silakan menaruh resource di area masing-masing. Berikutnya, nah itu variable state phase order. Ada special and stages activities. Special dari pergerakan spasial, pergerakan yang meruang. Kemudian stages activities sifatnya adalah selain juga, fase giliran bermain kamu ada 3. Ambil kartu, naruh resource, kemudian naruh kartu trap. Itu adalah stages of activities. Di dalam 1 kali bermain, 1 kali giliran bermain, ada berapa langkah yang berbeda yang bisa kita lakukan. Berikutnya, yang ketiga atau kelompok ketiga, ini sifatnya lebih ke hubungan manusia antar manusia. Social game, party games, itu banyak mengemphasize di aspek ini. Ya. Contohnya set collection, bikin kartu set. Kalau udah ngeset, menang. Misalnya. Deck engine building, ini kadang-kadang suka ada aktivitas barter, ada aktivitas negosiasi dan kawan-kawan. Jadi aktivitas bermain kartunya atau bermainan komponennya itu harus diiringi oleh interaksi. Yang ketiga, social deduction. Ya contoh werewolf ya. Kamu kan wolfnya dibunuh, habis dibunuh, ternyata villager, sorry ya, kamu udah mati. Atau secret role, ada spy di antara kita. Ada werewolf di antara kita. Ya. Yang berikutnya, auction, bidding, bluffing. Jadi tipu muslihat. Nah, gua punya royal flush. Gua up. Ya. Game-game poker adalah aktivitas yang sifatnya ada deck building dan bluffing, auction dan kawan-kawan. Terakhir, genre interaksi antar pemain, apakah kooperatif, kolaboratif, atau kompetitif. Ada yang tahu bedanya kooperatif dengan kolaboratif itu di mana? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya kolaboratif dengan kooperatif? Bu Mayang, ini yang ikut ke kelas angkatan tahun semester berapa? 6 sama yang semester di atasnya Pak, yang lagi Oh, skripsi banyak yang ikut Jadi, juga. semester 6 dan Harusnya semester mereka 8 udah ya? tahu sih Pak, tapi banyak yang malu nih. Atau Nuzul, tahu tapi on mic susah aja. bedakan. Iya, on mic aja ya. Oke Nuzul, tujuannya gimana nih bedanya antara kooperatif dengan kolaboratif? Halo Nuzul, Cek suaranya kedengaran nggak ya, Pak? terdengar? Oke, mungkin Silakan, Nuzul. kalau untuk kolaboratif itu
kalau kolaboratif itu setahu saya itu pandemik ya, karena kan itu kayak bukan PVP gitu, karena fokusnya Hmm. itu kan pandemiknya gitu. Nah, kalau Hmm. kooperatif itu bisa ditentukan nggak dari semua pemain, tapi di beberapa pemain aja. Misalkan kayak trading di Katan itu kan kooperatif, intinya tuh kayak ada dua, apa namanya, dua interaksi antara pemain atau lebih gitu untuk kesepakatan bersama gitu. Mungkin lebih ke situ Hmm. sih Pak, dari tujuannya mungkin. Ya, ya, terima kasih. Kata kuncinya benar. Bedanya di tujuan, ya. Tapi deskripsi aktivitasnya agak rancu. Jadi pandemik itu adalah kolaboratif. Kenapa? Eh, dia masing-masing pemain itu kadang-kadang punya tujuan yang berbeda. Itu kolaboratif. Tapi kemudian mereka bekerja sama. Tapi kalau kooperatif, tujuannya sama. Aktivitasnya bisa paralel barengan. Jadi kolaboratif dan kooperatif itu hanya beda di tujuan. Kalau kolaboratif, tujuan masing-masing bisa berbeda dan biasanya berbeda. Tapi kalau kooperatif, tujuannya biasanya sama. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Nuzul. Nuzul lagi TA kan harusnya ya? Saya sudah selesai Pak. Kamu udah lulus ya? Selamat ya. Aduh. Oke, nah kita lanjut. Ini adalah jadi ada yang sudah memetakan, ada satu orang namanya, sebentar, di saya nggak kelihatan soalnya. Namanya adalah Matt Spencer. Matt Spencer ini mencoba memetakan board game yang dia miliki dengan tingkat kesulitan yang beragam, gitu ya. Jadi menariknya adalah card game atau yang board game yang mayoritas atau bahkan isinya seluruhnya adalah kartu, itu termasuk yang paling banyak. Yang berikutnya adalah war games. Yang berikutnya adalah fantasy games and economy games. Fighting dibedakan dengan war games karena kalau war games itu biasanya battle royale dan tanda kutip pasukan lawan pasukan. Tapi kalau fighting sifatnya individu. Ya. Dan kemudian dengan genre-genre lainnya dari yang paling besar sampai paling banyak, paling sedikit, bahkan sampai yang sifatnya niche market. Ini adalah tema. Oke, itu adalah materi saya yang slide terakhir terkait mengenai gambaran apa itu yang disebut dengan board game. Silahkan, ada pertanyaan atau komentar atau ada yang ingin diperjelas, saya persilahkan. Silahkan ya, kalau mau langsung on mic boleh, mau chat juga boleh. Ini ada pertanyaan Pak dari Hanifah. Tadi Bapak sempat mention bahwa rulebook yang sudah dibuat sejauh ini belum sempurna. Berarti sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur rulebook itu sempurna? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Hanifah. Sebuah rulebook yang sempurna atau sebuah rulebook yang baik, ya bukan sempurna ya, sebuah rulebook yang baik adalah yang menceritakan aturan bermain yang tidak memberikan interpretasi yang berbeda antar pemain. Ini yang susah. Kenapa? Karena pada saat kita menyebutkan secara verbal dengan menuliskan, itu bisa memunculkan interpretasi yang kadang-kadang jauh. Misal, kita punya dua aksi, ya, menyerang dianggap sebagai satu aksi, kemudian kabur adalah satu aksi, meramu potion satu aksi, gitu ya. Terus tiba-tiba, boleh nggak kalau kemudian saya cuma meramu dan menyerang? Boleh. Tapi menyerangnya cuma lempar potion. Itu dianggapnya satu aksi atau dua aksi? Iya. Ya contoh paling gampang adalah misalnya di Uno ya. Di Uno itu nambah kartu, ngeluarin kartu plus 4, apakah boleh ditimpah dengan plus 4 berikutnya sehingga orang yang ketiga dapat plus, jadinya harus ngambil 8 kartu. Itu nggak jelas loh sebenarnya dalam aturan Uno. Makanya kemudian banyak yang disebut dengan istilahnya house rules. House rules adalah sebuah aturan permainan yang tertulis dari rulebook dan kemudian ditweak
demi kenyamanan, kenikmatan, dan kezoliman yang ingin kita lakukan. Nah, jadi definisi kesempurnaan itu sebenarnya adalah kalau menurut saya secara tata bahasa bagus dan secara pemaknaan, jadi interpretasi yang didapat oleh si pembaca itu tidak terlalu beragam. Kemungkinan beragam ada, tapi jangan sampai kontras banget lah. Gitu. Nah itu masalah penulisan bahasa, apalagi nanti alih bahasa itu susahnya minta ampun. Ya, contoh di sini ada main Pokemon TCG card game. Kalau ada, apakah bermain yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang? Ya kadang-kadang kalau yang udah biasa main pakai bahasa Inggris, lihat yang bahasa Indonesia mereka nggak mau. Karena bahasa Indonesia bisa dibilang vocabulary-nya kurang cantik ya kalau untuk game ya. Entah kenapa gitu ya. Jadi contoh juga bahkan kalau misalnya ini nggak cuma main game. Ada yang baca novel Harry Potter versi bahasa Inggris? Kalau ada yang baca pasti tahu. Ya. Kenapa? Karena dalam novel Harry Potter berbahasa Inggris itu kita bisa tahu intelijensinya si Hagrid dari cara ucapan dia dituliskan. Tapi kalau baca Harry Potter dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Gitu. Jadi ada istilahnya aksentuasi, dialek gitu ya, yang kadang-kadang tidak muncul dalam bahasa tertentu. Nah, rulebook itu belum ngomong dialek ya, masalah kosakata, tata bahasa saja kadang-kadang bisa memusingkan. Apalagi sekarang ada beberapa kosakata yang sudah dipatenkan oleh beberapa publisher. Contohnya adalah tab. Tab dalam permainan TCG itu sudah dipatenkan oleh publishernya The Magic the Gathering, sorry. Jadi kita nggak boleh menggunakan kata tab dalam rulebook kita, walaupun aksinya mungkin bisa sama, yaitu efek dari kartu tersebut diaktifkan, tapi kita tidak boleh menggunakan kata tab. Kemudian yang kedua adalah meeples. Meeples itu juga sudah dipatenkan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata meeples untuk pion yang kita buat. Karena kalau kita ketahuan menggunakan kata meeples, kita akan diminta bayar royalti ke mereka. Kira-kira begitu, semoga terjawab, Hanifah. Oke, ada yang lain? Oke, ya silakan Nuzul. Mau nanya Pak, mungkin ini untuk teman-teman juga ya, untuk yang kemarin baru kan kita dari DKV ini, UP ini kan ada komunitas gitu Pak, untuk Playday UP namanya. Nah kebetulan kan kemarin juga main sama angkatan 23 kalau nggak salah ya, kita main bareng-bareng gitu sama angkatan 25 ikut untuk pengenalan aja gitu sebagai pengenalan mekanik dari board game itu ada apa aja gitu. Mungkin kalau dari Pak Alvan sendiri gitu, ada nggak sih saran gitu mungkin untuk teman-teman gitu supaya lebih tahu atau lebih mengenal mekanik dari board game ini gitu. Karena mungkin kan nanti di akhir, bukan di akhir ya, di UTS nanti itu mereka kan bakal ada tugas untuk membuat board game-nya sendiri gitu. Mungkin dari Pak Alvan ada saran gitu untuk sebagai teman-teman mengenal gitu lebih jauh tentang mekanik di board game itu ada apa aja gitu. Oke. Ya, masalah mengenal mekanik ini agak tricky ya. Kalau saya mengenal mekanik itu bukan dari main, tapi dari nonton orang yang main. Jadi saya agak aneh sedikit. Jadi saya tidak, kalau saya main, saya nggak ngerti tujuan dari permainan ini tuh, atau misalnya titik sentuh kemenangannya atau titik sentuh permainannya dari mana. Tapi kalau saya nonton orang main, oh ngerti, oh ini untuk menang itu di sini yang krusialnya misalnya ya. Dan mekaniknya ternyata seperti ini. Jadi istilahnya kalau saya mungkin harus istilahnya panoramic point of view. Saya nggak boleh ada di permainan itu. Tapi mayoritas orang mengerti mekanik kalau memainkan. Nah, kendalanya adalah banyak pemain itu atau desainer terinspirasi dari mekanik yang dia pernah mainkan.
Jadi makanya kemudian muncul istilahnya kalau di antara kita itu, di antara praktisi, oh ini mah Hanabi look alike, oh ini mah Monopoly look alike, oh ini mah ular tangga look alike, karena mengambil mekaniknya saja. Nah, kalau saya sebenarnya justru tidak merekomendasikan untuk belajar mekanik. Kenapa? Karena mekanik itu kita akan terpaku pada aturan main, cara, ya. Padahal ya sebagai desainer kita tidak boleh terpaku pada cara, tapi kita harus terpaku pada tujuan. Contoh, kalau kita cuma tahu cara berangkat dari Bandung ke Jakarta pakai travel, kita nggak akan fleksibel. Ya. Tapi kalau goal kita adalah berangkat dari Bandung ke Jakarta, oke, ada berapa moda transportasi? Oh, ada bisa pakai Wush, pakai travel, pakai kereta api, pakai sepeda, lari ultramaraton kalau mau. Terus udah gitu baru ngomong kendaraan ya. Jalur. Mau pakai jalur apa? Puncak, Purwakarta, Subang, tol, masuk Paster, keluar langsung di Halim. Jadi kalau kita ngomong cara, kita akan sangat terbatas dan kita kurang fleksibel. Sebagai desainer, bagi saya itu nggak nyaman. Tapi kalau kita tahu goal kita apa, ya, misal, makanya saya lagi minggu depan sih sebenarnya saya pengen cerita, cuman itu akan menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi tentang model perancangan gitu ya. Tapi mungkin saya bisa tunjukkan di sini tentang model. Sebentar saya buka dulu filenya ya. 2025. Oke, saya cek dulu. Jadi saya mendevelop pendekatan untuk merancang sebuah game, tapi tidak terpaku pada mekanik. Oke, saya akan sekalian share screen aja ya. Sekalian ini kan sebenarnya juga untuk tugas UTS biar enak. Saya akan share. Oke, ini nanti akan saya akan share juga sebagai materi yang nanti bisa dipakai untuk panduan untuk mendesain. Jadi dalam merancang board game itu ada dua tahap besar, conceptual stage dan playtesting stage. Ini saya merujuk dari pendapat salah satu board game designer terkenal di dunia yaitu Rainer Knizia. Ya. Rainer Knizia ini dia udah mungkin bisa dibilang udah membuat ribuan board games dan banyak dari judul-judul yang dia hasilkan itu adalah board game yang dicintai oleh para pemainnya. Tahapnya cuma dua, conceptual stage dan playtesting stage. Nah, dalam prinsip pentingnya adalah sebagai berikut. Dalam conceptual stage kita Pak, maaf itu Bapak lagi ngasih lihat ini ya, presentasi. Oh, nggak keluar ya? Nggak kelihatan, Pak. Loh, why? Tidak bisa share screen. Coba. Loh. Ini? Ya, browsernya harus di-restart. Masa restart browser sih? Atau saya kirim ke Bu Mayang, boleh? Daripada saya harus restart browser. Bentar ya. Sederhananya saya kalau sudah bisa di-download, coba mohon bantuannya di-share ya Bu Mayang. Jadi ada 7 tahap dalam merancang sebuah board game, ya. Dari 7 tahap tersebut ada 3 tahap yang paling krusial, yaitu saya menyebutnya adalah whole, role, dan goal.
Silahkan masuk ke ini sebenarnya saya belum masukin diagramnya ya, mohon maaf. Di slide ke-6, Bu Mayang. Slide ke-6. Nah ini, yang mapping ekosistem. Saya tidak meminta desainer itu belajar. Jadi kendala dari belajar mekanik adalah kita harus tahu banyak mekanik dulu, baru kita bisa mendesain. Ya. Tapi saya mulai dengan pendekatan yang berbeda, yaitu kita mulai dari ekosistem, whole. Whole ini adalah prinsipnya topik yang mau kita angkat apa atau tema yang mau kita angkat apa. Ya, contoh, saya mau bikin sebuah game tentang trading. Oke, interaksi dalam trading itu seperti apa? Dipetakan dulu. Trading ini terkait dengan siapa saja? Siapa saja yang berinteraksi dipetakan, dibikin mind mappingnya. Ya, contoh, saya terakhir saya membuat sebuah game dari sebuah buku anak, judulnya adalah Sultan Spice. Kelihatan nggak videonya? Iya. Ya, sudah turn on tapi nggak nyala juga. Saya membuat sebuah game, mungkin bisa browsing ya. Saya membuat oke, ini ada satu game yang saya develop dengan mahasiswa saya tahun lalu. Ini dari buku anak, ceritanya adalah seorang sultan cilik pengen makan martabak khas. Martabak yang terdiri atas 9 rempah. Kemudian dalam ceritanya dia berkeliling Indonesia untuk membarter rempah karena di dapurnya sultan itu cuma ada kayu manis. Jadi dia keliling Indonesia, barter kayu manis dengan cengkeh, kayu manis dengan apa, sampai dia kembali lagi ke kesultanannya. Setelah mengumpulkan, setelah berbarter 9 rempah, dia masak. Nah, game ini menggunakan cerita tersebut, memetakan interaksinya, dan dalam game ini pemain berperan sebagai Syah Bandar. Ya. Syah Bandar itu tujuannya ngapain? Syah Bandar dalam kesultanan dia pertama harus melayani sultan. Kedua, dia mengelola aktivitas bisnis di pelabuhannya dia. Nah, dengan peran tersebut, aktivitas pemain adalah dia bisa mengambil satu rempah dan mengirimkannya kepada sultan sebagai upeti, atau dia mengambil rempah tersebut dan menyimpannya karena apa? Ada desas-desus sultan itu ingin mencari perdana menteri. Sehingga kalau orang yang tidak hanya mengirim upeti rempah kepada sultan tapi juga membawa masakan sebagai pendamping martabak har kepada sultan, itu akan diangkat sebagai perdana menteri. Jadi ada aspek tupoksi umum, ada aspek kerakusan manusia. Karena ceritanya seperti itu, perannya pemain adalah sebagai Syah Bandar, tujuan akhirnya adalah mengirimkan 9 rempah kepada sultan, plus kalau bisa menambah menu masakan kepada sultan, di-develop aturan mainnya seperti apa, how to play-nya bagaimana. Ya. Jadi dari tema, whole, pemain berperan sebagai apa, dan kemudian tujuan akhirnya apa. Dari situ saya bikin mekaniknya. Saya tidak memerlukan istilah-istilah mekanik khusus untuk membuat jalan dari peran ke tujuan. Contoh yang lain, dalam kasus yang berbeda, saya pernah membuat sebuah game walaupun sayangnya masih konseptual, karena pada saat itu saya belum punya mahasiswa yang bisa saya berdayakan untuk merancang komponennya. Kebetulan di saat yang bersamaan saya punya bimbingan yang sama-sama pengen membuat sebuah game yang dengan tema Candi Prambanan. Ya. Kisah dalam Candi Prambanan adalah ada pangeran namanya Bandung Bondowoso, dia mau meminang Roro Jonggrang, dan Roro Jonggrang bilang, saya mau menikah denganmu kalau kamu berhasil membuat 1000 candi. Semoga semua tahu ceritanya ya. Nah, mahasiswa saya itu memilih
ceritanya sama, kita sama-sama tentang Prambanan ini. Mahasiswa saya memilih peran. Pak, saya mau menempatkan pemain sebagai pangeran. Jadi semua itu adalah Bandung Bondowoso wannabe. Aktivitasnya apa? Kalau dia sebagai Bandung Bondowoso, dia akan membuat candi. Titik. Artinya apa? Mekaniknya menjadi ngumpulin resource, membuat candi. Yang di akhir permainan yang candinya paling banyak, dia menang. Selesai. Oke. Saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya membayangkan atau saya berandai-andai dalam sebuah sistem kepemimpinan di bawah Bandung Bondowoso. Kan Bandung Bondowoso itu kan dia tidak kerja sendiri, dia memerintahkan jin. Saya menempatkan pemain sebagai Raja Jin di bawah Bandung Bondowoso. Oke, perannya Raja Jin ngapain sih untuk Bandung Bondowoso? Nggak mungkin kerja sendiri kan? Dia akan mengumpulkan jin, mengalokasikan jin untuk bekerja. Ada yang ngumpulin resource, ada yang bangun candi, ada yang mungkin jinnya dipakai untuk kemudian mengikut raja jin lain supaya pekerjaannya terhambat dalam membangun candi. Goalnya apa? Kalau sebagai Bandung Bondowoso membangun candi paling banyak, sebagai Raja Jin sama, membangun candi paling banyak, lebih banyak dibandingkan jin lain, tujuannya menjadi tangan kanannya Bandung Bondowoso. Pilihan aktivitasnya menjadi lebih banyak, dengan begitu mekaniknya menjadi lebih beragam. Ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi tweaknya. Bandung Bondowoso itu kan cuma dikasih waktu 1 malam. Jadi dalam sistem permainan konsep game yang saya buat, pemain itu Raja Jin itu cuma punya waktu 12 turn. 1 turn itu 1 jam. 12 turn untuk menghasilkan atau membangun candi sebanyak mungkin. Gak harus 1000, kenapa? Kan cerita sebenarnya juga gagal. Jadi ya pokoknya sebanyak mungkin aja. Dalam 12 turn. Nah, dalam cerita aslinya lagi, kan Roro Jonggrang kan menghijack Bandung Bondowoso dengan membuat fajar palsu. Ya. Nah, cerita tersebut saya masukkan dalam permainan menjadi apa? Menjadi force event. Jadi dalam setiap turn-nya itu pemain, jadi kalau udah semua mendapatkan giliran, oke, sebelum masuk turn kedua, buka kartu kejadian. Ada kejadian apa nih? Oh, misalnya kejadiannya lagi full moon. Jadi resource 2 kali lipat. Oke. Masuk putaran ketiga, buka lagi kartu kejadian. Kejadian apa nih yang akan sekarang? Oh, misalnya lagi ada banjir. Resource air nambah. Oke. Karena full moon. Nah, dari sejumlah kartu kejadian tersebut, saya masukin satu kejadian, yaitu apa? Roro Jonggrang memanipulasi fajar. Kalau kartu kejadian itu terbuka, apa yang terjadi? Anak buah Raja Jin ngabur semua. Hilang anak buahnya. Gitu ya. Jadi saya menginkorporatkan cerita dalam mekanik. Dan saya membangun mekanik sendiri. Itu kenapa kemudian sampai sekarang saya selalu berpandangan mekanik itu tidak penting. Yang penting adalah tema ini mau kamu olah jadi apa dan pemain berperan sebagai apa. Dari situlah interaksinya diturunkan menjadi mekanik. Saya pernah dapat kasus kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu di kelas board game saya kasih tema. Oke, tema tahun ini adalah literasi sejarah dan edukasi anti korupsi. Oke, ada satu kelompok memilih temanya edukasi anti korupsi dan memanfaatkan mekaniknya werewolf. Nah, pada saat asistensi saya bilang, saya nggak mau kalian pakai mekanik werewolf. Kenapa Pak? Kan sifatnya juga kita istilahnya mencari koruptor. Betul. Koruptor ditangkap bukan karena dituduh, saya bilang. Kalau werewolf itu nuduh, kamu ya werewolfnya. Beradu argumen. Kemudian dibunuh.
Kalau ternyata yang dibunuhnya adalah bukan werewolf tapi warga sipil, apa yang terjadi? Ya dia mati. Apakah bisa kita terapkan pada koruptor? Kita tuduh kamu koruptor, kita penjara, ternyata apa? Dia bukan koruptor. Apa yang terjadi? Kita sudah melakukan pencemaran nama baik. Nggak boleh ada edukasi anti korupsi melakukan kejadian seperti itu. Jadi mekaniknya karena dipakai begitu saja, nggak cocok. Dan werewolf itu sifatnya apa? Accusing. Kasus korupsi itu bukan accusing, tapi apa? Tangkap tangan. Jadi mekaniknya nggak masuk. Gitu. So, bagi yang mau merancang board game untuk tugas UTS, saya nggak tahu tugas UTS-nya apakah sampai prototipe atau masih sampai konseptual saja ya, Bu Mayang, Pak Irfan? Prototype, Pak, sudah bisa dimainkan, tapi packagingnya belum yang bagus gitu. Tapi udah ada. Berarti masih low fidelity prototyping ya, atau conceptual prototyping ya? Iya, Pak, udah dicetak tapi. Oke, kalau seperti itu, nanti berarti ini saya ceritakan duluan. Jadi kalau 3 tahap pertama, kita menentukan tema itu interaksinya apa saja, siapa saja yang berperan, dan kemudian peran mana yang akan kita pilih, dan kemudian goal pemeran tersebut menghasilkan goal apa. Itu harus clear. Berikutnya adalah, bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, dari situ baru kita ngomong mekanik. Jadi stroll itu adalah mekanik. Saya menggunakan istilah stroll. Jadi setelah whole, roll, dan goal, masuk ke stroll. Gimana caranya si roll tadi mencapai goal? Di situ, apa saja yang dia hadapi, apa saja yang dia lakukan, diturunkan menjadi aktivitas bermain. Setelah stroll jadi, setelah diturunkan jadi aktivitas bermain, kita mulai kemudian, aktivitas tersebut digambarkan, dilambangkan sebagai apa? Jadiin kartu. Oh, ini pakai token aja. Oh, ini jadi ada boardnya, harus menunjukkan pergerakan dan kawan-kawan. Sehingga semua aktivitas-aktivitas dalam stroll tadi termunculkan dalam simbol. Nah, di sini dari 3 tahap pertama, whole, roll, dan goal, itu sebenarnya bisa menghasilkan prototipe yang namanya conceptual prototype. Ya. Low fidelity prototyping. Kita pakai kertas, ditulis tangan, digambar manual. Tapi kalau sudah sampai simbol, kita bisa menghasilkan yang namanya informational prototyping. Artinya prototype yang bisa dimainkan, bahkan sudah kerasa feel-nya, dimensinya, bahannya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Bisa ke slide berikutnya. Di yang slide ke-9, Bu Mayang. Ini detail dari jadi pada tahap konseptual sebenarnya kita tidak perlu harus sampai rulebook dan packaging. Ya. Conceptual stages itu atau conceptual prototype itu yang tadi masih kertas, masih bahkan kalau perlu pakai spidol dan kawan-kawan. Tapi kalau kemudian sudah sampai harus bisa dimainkan dan dengan packaging yang well design, dia sudah masuk ke yang namanya informational prototyping. Jadi sudah ada hasil rulebook dan packagingnya. Ini agak susah sebenarnya kalau menurut saya, dan mungkin dari pertemuan hari ini sampai UTS agak terlalu mepet. Kalau di kelas board game saya itu dalam 3 tahun terakhir mereka cukup hanya bikin 1 board game. UTS-nya adalah conceptual prototyping. UAS-nya functional atau informational prototyping. Jadi sudah high fidelity, sudah bisa dimainkan, bahkan sangat memungkinkan sudah bisa dijual. Contoh high fidelity prototyping adalah seperti ini. Ya, hilang. Seperti ini. Dan sejak tahun lalu saya membagikan dev kit kepada mahasiswa. Jadi sifatnya ada satu set komponen, packagingnya seperti ini, agak panjang kayak kotak makanan. Di dalamnya itu ada kartu. Nanti saya akan kirim fotonya ke Bu Mayang dan Pak Irfan ya. Ada kartu, ada 3 jenis ukuran kartu dan
token serta packaging. Jadi sifatnya mereka dibatasi tidak membuat packaging yang ukurannya aneh-aneh. Karena sampai tahun 2023 prototipenya lucu-lucu, gamenya lucu-lucu, tapi tidak bisa masuk tahap komersil karena tidak efisien secara ukuran, jumlah, dan dimensinya. Kira-kira seperti itu dari saya. Nanti saya akan kirimkan file yang kedua. File yang kedua belum sempat saya rapikan karena ini masih hitungannya masih apa istilahnya masih tambal sulam. Karena saya belum memasukkan diagram. Saya menggunakan model perancangan double diamond. Mungkin kalau ada yang mau cari double diamond design model, itu saya merujuk dari situ. Begitu materi dari saya, Bu Mayang dan Pak Irfan. Semoga Luar bermanfaat. biasa. Alhamdulillah. Ini mah materi buat yang skripsi, ini mah bukan buat kuliah. Ini udah materi 1 semester nih saya kasih nih. Makin seru, makin bikin penasaran. Ya, pengennya di pertemuan kedua tuh kalau bisa sih saya pengennya hadir fisik ya. Cuman masalahnya minggu depan itu saya mungkin kalau aktivitas tatap muka mungkin baru bisanya adalah Kamis siang di atas jam 1. Oh, jadi minggu depan itu fisik, Pak ya? Luring ya, Pak? Pengennya mah luring ya. Soalnya kalau daring teh untuk asistensi agak nggak pas Iya, Dan bagus kalau gitu. Alhamdulillah minggu depan itu saya tidak full 1 minggu ke Sumatera. Jadi kita bagi 2 tim ternyata. Jadi saya itu harusnya kalau lancar pulang hari Rabu. Jelek-jeleknya Rabu ke Kamis dini hari. Oh, jadi Kamis jam 1 itu luring ya, Pak ya? Memungkinkan untuk luring. Kalau misalnya memungkinkan untuk dijadwalkan, siap ke sana. Boleh Pak kalau gitu. Nanti saya diskusi lagi ke anak-anak. Harusnya mereka nggak ada kelas deh. Kalau nggak ada kelas, Alhamdulillah. Saya Iya, bisa Kak Dika ya? bawa contoh prototipenya, bisa bawakan contoh yang sudah final dari mahasiswa-mahasiswa saya gitu untuk nunjukin ini loh mekanismenya dan segala macamnya. Wah, ini materi langka sekali, nggak pernah ada di luar. Manfaatnya teman-teman kami dan 1 siang siap-siap kita praktek langsung, kabarin yang lain. Ya. Nanti tinggal ini aja ya, tinggal Google Maps. Kalau saya ke sana asalnya. Mungkin nggak jam 1 pisan ya, mungkin sekitar anggaplah 1:30 kita mulainya ya. Ya, Boleh, aman Pak. Pak. Yang penting jadwal Bapaknya yang ini, yang bisa gitu. Ya. Insya Allah aman sih. Saya jam 11-nya kelas board game dulu di sini. Oh, Ada sibuk banget. Jadi langsung di hari yang sama ada 2 kelas board game yang akan saya kasih materinya. ITB dan ITB. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Sebenarnya kalau yang perlu disiapkan mungkin kalau bisa mahasiswa sudah mulai mengarah ke konseptual prototyping. Nanti saya langsung kirim aja ya GDD-nya, artinya apa saja yang harus disiapkan. Berarti udah harus bagi kelompok ini ya anak-anaknya. Ya, bagi kelompok ngomongin idenya, ya kalau misalnya masih gunting tempel gitu ya, main kolase nggak apa-apa, jumlah kartu juga masih manual, tapi setidaknya sudah bisa ditunjukkan. Dan bagusnya adalah minimal menyampaikan tadi minimal 3 hal. Pertama, ceritanya tentang apa atau temanya tentang apa, kemudian pemain akan berperan sebagai apa, dan tujuan akhir dari pemain ini itu apa? Endgame-nya role sama tema ya Pak ya. Oke.
Kalau di kelas Bapak biasanya satu kelompok berapa anak, Pak? Kalau di kelas saya satu kelompok itu tidak boleh lebih dari 3 orang. Tuh kan. Kenapa? Wow. Karena kalau 5 orang biasanya ada yang nggak kerja. Iya, itu rentan sih, Pak. Emang sih bisa lebih cepat selesai ya, cuman kendalanya adalah tadi ada aja gitu nanti ada yang protes, Pak sih ini nggak kerja jadi saya ngerjain sendiri. Ya kita tetap di 45 ya kita bisa. Buat teman-teman yang masih penasaran ada pertanyaan sebelum berakhir silahkan, jangan malu-malu untuk masih ada apa-apa. Ya. Dan sebenarnya juga kalau misalnya anggaplah baru kepikiran pertanyaan gitu ya setelah materi ini selesai, teman-teman bisa ke Warga Hobis di Ciamplas. Mas Nuzul sudah pernah ke sana, bisa bisa memandu gitu ya. Di sana kita berkolaborasi dengan pemiliknya itu Mas Vito, Mas Renner, Mas Aji di sana. Mereka selain mempunyai board game cafe, itu board game cafe tapi sifatnya lebih ke komunitas, jadi lebih lebih cair. Mereka juga bisa memberikan masukan pada desain board game. Bahkan kemudian nawarin, emang kamu bikin board game apa? Ini, oke, kamu cari judul ini deh gitu. Mereka bisa merekomendasikan, bahkan diskusi dan lain sebagainya. Workshop aircraft lagi katanya akan ada. Katanya akan ada, tapi saya nggak tahu kapan. Saya nggak tahu kapan, tapi Bang Luat, Direktorat Game-nya Aircraft itu bilangnya positif akan ada lagi game Mercia, tapi entah formatnya sama atau berbeda dan waktunya belum tahu kapan. Tapi kemungkinan besar di akhir tahun sih. Pak, mungkin bisa sedikit dijelasin hubungan antara board game dengan game digital, karena mereka nanti akan pindah ke game digital juga. Board game ke digital. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Oh ada banget. Jadi kalau dari board game, kalau pindah ke digital sebenarnya yang enak adalah kita tinggal memindahkan mekanik tersebut menjadi programming. Kalau board gamenya sudah nggak ada loophole, itu enak banget, tinggal pindah aja, tinggal alih wahana gitu ya, aset-asetnya, dan bahkan dari situ bisa diperkaya dengan cara misalnya apakah mau ada upgrade system. Dalam board game agak susah upgrade system, leveling up itu susah kalau di board game, levelnya sama semua, hanya tingkat kesulitannya berbeda. Tapi kalau dalam board game ya si pion kita gitu ya, si mini karakter yang kita mainkan bisa leveling up kan enak dalam digital game. Board game nggak bisa. Kemungkinan leveling up dalam board game adalah misalnya apa, dia punya skill yang berbeda, tapi hanya skill gitu loh, bukan anggaplah power damage dan kawan-kawannya berbeda. Bisa dilakukan dalam Dungeon and Dragon gitu ya, game D&D yang pen and paper, tapi kembali lagi lebih mudah di digital. jadi Belajar board game bisa mendukung kalau teman-teman mau berkarir di game digital ya. Ya, jadi ya sama kayak nyetir mobil ya. Kalau nyetir mobilnya belajar nyetir mobilnya pakai mobil yang yang manual, itu pindah ke matic-nya enak banget. Tapi kalau belajarnya matic terus belajar board game, itu agak-agak banyak yang harus dipelajari gitu loh. Dari game design ya, Pak ya? Ya. GDD gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari anak-anak? Kalau nggak, berarti Untuk kita yang desain cukupkan metodenya ya, nanti saya akan susulkan ya. baik Metode Pak. desain. Saya akan buat dalam bentuk diagram supaya lebih mudah. Yang GDD-nya juga ya, Pak? Yang GDD-nya sebentar. Ya, yang GDD-nya nanti saya akan kirim. Kayaknya yang tadi saya kirim mungkin belum itu kali ya.
Izin bertanya Pak, ini dari Putria Rehna. Oke. Apabila Kaulinan Barudak Sunda dikembangkan menjadi board game dengan sistem permainan yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan alur permainannya, apakah hal tersebut masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan atau malah menyebabkan resiko pergeseran makna? Oke. Ini pertanyaannya serem nih. Kalau ingin sifatnya lebih ke ahli wahana, itu bisa menggunakan model perancangannya ADI. Ya, itu adalah kalau kita ahli wahana, biasanya itu dipakai di anak-anak desain produk. Sulitnya adalah ADI sendiri itu kadang suka menghilangkan aspek filosofinya. Menurut pendapat saya katanya ya. Di mana yang penting kita memindahkan aspek mekanisnya atau aspek teknikalnya. Tapi value-nya sendiri bisa berubah. Nah, kalau kita ngomong masalah value, apalagi cultural value, yang harus kita perhatikan adalah dari sebuah permainan tradisional tersebut, esensi yang namanya budaya tradisional atau nilai itu ada di aspek mananya. Bisa jadi gamenya sedikit berubah pada saat alih wahana dari fisik ke digital, tapi esensinya tetap akan sama. Nah, kalau mau pakai model perancangan, bisa pakai model perancangan ini. Yang kalau ingin mempertahankan value. Cuma model DDE ini agak-agak rumit sebenarnya. Semoga menjawab pertanyaannya, Putria. Ini kalau diskusi ini agak-agak kadang-kadang harus misalnya, oke, objek yang permainan yang mau dialihkan atau mau ditranslasikan itu permainan yang mana? Kita bisa diskusi, value-nya ada di mana? Kalau udah sepakat dengan value-nya tersebut, baru kita bisa develop alih wahananya ke digital itu seperti apa. Semoga menjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan saja ya Pak. Mungkin nanti seret Pak Alvanovnya kalau ngomong mulu kasihan. Jadi ya udah, kita lanjutin minggu depan ya Pak ya. Kita insya Allah ketemu lagi. Terima kasih banyak kepada Pak Alvanov sudah bersedia hadir hari ini buat memberikan materi yang nggak bisa kita dapat di UPI sendiri gitu ya Pak. Insya Allah nanti UPI jadi berkembang jadi pusat desain board game selain ini juga ya. Amin. Ya, bareng-bareng ke TV Pak. Bareng Pak. Betul. Ya, memang salah satu misi saya sebagai anggota PBGI dari akademisi adalah memperbanyak kelas-kelas board game di perguruan tinggi di ITB. Iya Pak, kita support Pak. Ya kalau ternyata masih gabung Pak. Bisa bikin mata kuliah pilihan khusus board game, alhamdulillah itu. Insya Allah. tinggal colek kaprodinya aja gitu, amanah dari Pak Alfa ya. Ya menarik karena penting sekali. Apalagi kita punya budaya yang ini ya di campaign. Apalagi digital itu efek negatifnya banyak ya. Terutama ya. Sekarang bisa dikatakan sekarang itu kalau mau dibilang board game itu sekarang bisa menjadi kendaraan untuk minimal dua pesan. Pertama adalah media edukasi. Edukasi bisa apapun, mau edukasi untuk sekolah dasar, edukasi untuk sekolah menengah atau bahkan perguruan tinggi. Kedua adalah media terapi. Sebentar, oke.
kebetulan ada mahasiswa bimbingan saya baru aja kemarin lulus S2. Nggak kelihatan. Oke. Ini adalah sebuah game. Patahnya harus dimatiin dulu nih. Matanya harus dimatiin dulu. Cyberpunk. Niatnya sih biar latar belakang saya yang jelek ini nggak kelihatan gitu ya, tapi jadinya malah ya sudahlah nih. Ini ada satu game. Ini juga dari Gimersia kemarin sebenarnya ya, dari Gimersia kemarin. Dia ini sebenarnya adalah karya tesis mahasiswa saya yang tujuannya adalah jadi media untuk terapi konsentrasi. Supaya anak-anak kelas 1 itu paling gampang terdistract sekarang. Ya, dia bikin game supaya anak-anak itu belajar konsen, belajar nggak mudah terdistract dan sukses setelah diuji coba. Ini yang termasuk yang saya bawa ke Sumatera kemarin dan akan dibawa lagi ke Sumatera untuk minggu depan. Minggu depan tolong dibawa ya Pak, penasaran saya. Habis gambarnya kucing bagus. Itu pasti akan dibawa. Baik Pak, kalau gitu kita akhiri saja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga ilmu dari Pak Alvanov bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Irfan dan anak-anak juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan dipersiapkan ya. Sampai minggu depan. Ya. Ditunggu desain-desainnya, ide-idenya. Assalamualaikum Pak Alvanov. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga ya.